Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di sini. Jadi saya berdiri di sini bukan bermaksud ingin menggurui atau merasa lebih paling pintar. Tidak, saya paham bahwa di sini pasti ada Bapak Ibu pasti punya ilmu yang lebih tinggi daripada saya. Tapi saya di sini cuma sekadar ingin berbagi ilmu, sharing dari hasil pelatihan 5 hari kemarin yang sudah kami pelajari tentang pelatihan mendalam atau yang kita kenal dengan deep learning. Jadi pada kurikulum Merdeka tahun ajaran 2005-2006 ini kita tetap memakai kurikulum Merdeka, tapi dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi mungkin Bapak Ibu pasti sudah mendengar apa itu pembelajaran mendalam, dan saya yakin Bapak Ibu pasti sudah paham, sudah tahu apa itu pembelajaran mendalam, dan Bapak Ibu pasti sudah menerapkan pembelajaran mendalam di dalam kelas. Lalu mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin belum tahu, ternyata yang saya lakukan selama ini sudah pembelajaran mendalam. Jadi ini dari Kementerian Pendidikan kita. Kalau orang berpikir dengan bahwa mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ini nih perbedaan tentang pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Kalau yang masih PPT, dia menganggap tantangan itu dengan menghindari tantangan. Kalau kita sudah PWB, akan menerima tantangan. Kemudian kalau rintangan, dia akan menyerah menghadapi rintangan, tapi kalau PWB dia akan bertahan. Kemudian juga kalau berusaha dia merasa itu mubazir, tidak usah dilakukan. Tapi kalau PBB akan menganggap usaha itu adalah sebuah peluang atau kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian kalau menerima kritikan, orang PPT akan menganggap itu sebagai serangan. Padahal itu adalah sebuah informasi yang dapat untuk memperbaiki diri kita. Kemudian kalau yang kita masih PPT menganggap kesuksesan orang lain itu sebagai ancaman. Padahal itu bisa jadi inspirasi untuk kita juga dapat mencapai sebuah kesuksesan. Nah, sekarang untuk kita mengetahui apakah kita sudah PPT, apakah kita masih PPT atau sudah PBB, saya minta Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari 10 pernyataan ini. Kalau dari baca yang nomor 1, saya memiliki kelemahan dalam melakukan beberapa hal. Setuju atau tidak setuju? Kemudian yang kedua, tidak masalah bila saya gagal, sebab itu kesempatan untuk belajar. Setuju atau tidak setuju? Kemudian, jika orang lain melakukan sesuatu yang lebih baik daripada saya, itu akan menyebabkan saya merasa rendah diri. Kemudian, keempat, saya suka mencoba hal-hal yang baru meskipun hal itu memiliki resiko. Kelima, saya merasa sukses pada saat mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mahir dalam suatu bidang. 6, ketika orang lain sukses, saya merasa terinspirasi dan ingin melakukan hal yang sama. 7, saya senang saat mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Setuju? Tidak setuju? Boleh sesuai dengan usaha Bapak Ibu. Kemudian yang 8, tingkat kecerdasan bisa dirubah lewat belajar dan berlatih. 9, menurut Bapak saya, manusia dilahirkan dengan tingkat kecerdasan tertentu yang tidak bisa diubah lagi. Ke 10, kesulitan membuat saya ingin berusaha lebih keras lagi. Jadi lebih banyak setuju, tidak setuju? Oke, kita lihat hasilnya di sini. Soal ganjil, dia berorientasi pada orang PPT. Jadi kalau Ibu banyak yang jawab yang soal ganjil, kalau kamu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kalau banyak jawab setujunya, berarti kita masih PPT. Kemudian saya soal genap, itu berorientasinya dengan pola pikir bertumbuh. Kalau tadi banyak setuju, berarti pola pikir bertumbuh. Jadi dulu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih PPT atau sudah PBB? Masih PPT atau PBB? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalau Bapak Ibunya sudah
PBB, berarti juga anak-anak murid kita juga bisa ber-PBB, pola pikirnya berkembang. Karena apa? Pola pikir berkembang ini berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Jadi kalau anak-anak pola pikirnya sudah berkembang, jadi dia akan bisa mengikuti pembelajaran dengan mendalam. Kalau gurunya saja sudah PBB, apalagi muridnya. Ini pembelajaran mendalam. Rumus pembelajaran mendalam adalah 8-3-3-4. 8-nya adalah dimensi profil lulusan. Kalau pada Kumer tahun lalu, kita mengenalnya apa dimensi profil lulusan ini? Profil belajar Pancasila. Sekarang diganti namanya dengan dimensi profil lulusan. Di sana ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kewargaan, ada kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Ini dimensi profil lulusan ini harus ada dalam pembelajaran kita. Tidak harus semuanya, tetapi harus ada beberapa, minimal 3. Kemudian 3 prinsip pembelajaran. Ada 3 prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah bermakna. Pembelajaran kita harus bermakna. Kemudian adalah berkesadaran dulu, berkesadaran dulu. Anak-anak berkesadaran, kemudian bermakna, baru kemudian menggembirakan. 3 yang selanjutnya ada 3 pengalaman belajar. Pengalaman memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan yang keempat, kerangka pembelajaran adalah praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, apa itu pembelajaran mendalam? Jadi pembelajaran mendalam itu pendekatan yang memuliakan. Siapa yang kita muliakan di sini? Murid yang kita muliakan, tapi juga menjalin hubungan yang baik. Murid harus, antara murid dan guru harus saling menghormati. Dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang tadi 3 prinsip pembelajaran tadi: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, ini 4 aspek pengembangan diri yang akan kita kembangkan pada anak-anak. Ada yang namanya olah pikir. Jadi kita akan mengembangkan bagaimana anak-anak itu dapat berpikir kritis, mengasah mereka untuk dapat berpikir. Ialah tadi penerapannya pada PBB tadi. Ketika dikasih pertanyaan, ketika dikasih soal atau dikasih masalah, kalau anak yang PPT biasanya bilang apa? Susah bu, tidak bisa bu, susahnya tidak baca ya kan? Kalau anak kita kan pasti. Jadi bagaimana cara kita mengolah pikir mereka itu supaya mereka tuh, saya bisa, saya akan cari caranya supaya saya bisa menyelesaikan kasus ini, bisa menyelesaikan pembelajaran ini, menyelesaikan soal ini. Kemudian olah hati ya, membangkitkan, mengembangkan kepekaan anak-anak untuk menjalankan pekerjaannya dengan jujur, dengan tanggung jawab. Kemudian olah rasa akan membangkitkan, mengembangkan kepekaan anak terhadap rasa empati mereka, peduli dengan teman-teman, saling sayang dengan teman-teman, berhubungan juga dengan tolong. Kemudian olahraga, yang anak-anak kita agar dapat belajar dengan baik, mereka harus punya fisik yang sehat dan juga berkaitan dengan disiplin pada olahraga. Nah, ini 8 dimensi profil lulusan. Keimanan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa pada pembelajaran bisa kita terapkan dengan anak-anak mulai berdoa sebelum belajar, kemudian membangkitkan rasa syukur mereka terhadap pembelajaran. Misalnya kalau belajar tentang IPAS, misalnya tentang tumbuhan dan hewan, bagaimana mereka menyayangi makhluk hidup ciptaan Tuhan, atau rasa syukur atas apa yang mereka terima atau pelajari. Keluargaan itu adalah rasa cinta tanah air. Bagaimana kita membuat anak itu cinta terhadap tanah air? Sudah kita terapkan dengan sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia
lainnya juga bisa, atau kita katakan pada pelajaran yang lain. Kemudian penanganan kritis ialah bagaimana untuk melatih anak-anak ini berhubungan dengan pola pikirnya untuk dapat berpikir secara kritis. Kemudian kreativitas, melatih kreativitas anak juga, kolaborasi, kerjasamanya, diskusi kelompoknya, kemandirian, mereka dapat bekerja sendiri. Kemudian kesehatan, anak-anak punya fisik yang sehat. Kemudian komunikasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan teman-temannya juga dengan guru. Ini tadi tentang 3 prinsip pelajaran mendalam, yaitu berkesadaran. Pada pelajaran mendalam, ini 3 prinsip ini harus ada pada perencanaan pembelajaran kita dan juga pelaksanaan. Sebenarnya ini sudah kita terapkan. Berkesadaran ini membangkitkan rasa ingin tahu anak-anak terhadap pembelajaran. Kalau di sebelumnya kita mengenalnya dengan apa, Bapak Ibu? Apersepsi atau pertanyaan pemantik yang membangkitkan rasa ingin tahu anak-anak. Bisa dengan apa? Kita tayangkan video yang membuat anak atau tentang hujan, siklus air. Bagaimana sih bisa terjadinya hujan? Nah, jadi anak itu kita berikan rasa ingin tahunya sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Ialah tadi pada bisa dengan apersepsi, memberikan pertanyaan pemantik, bisa dengan menanyakan video, atau bawa bendanya bisa, misalnya bawa tumbuhannya. Ini tumbuhan, kira-kira apa yang bertumbuhan ini bisa tetap hidup, atau bagian-bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, bermakna. Jadi pelajaran bermakna ini yang dapat dikaitkan atau terapkan dalam kehidupan yang sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu terapkan. Kemarin Ibu Intan pernah Bu Intan tentang saya waktu kita usia, Bu Intan ajak anak-anak keluar kelas untuk mengamati tumbuhan. Itu berarti Ibu Intan sudah bermakna pembelajarannya. Kemudian saya juga pernah jadi observator di Bopi. Waktu itu mengukur pita ya, tali sama pita, kalau belajar matematika. Berarti kan Bopi sudah bermakna, sudah kontekstual, diterapkan dengan kehidupan nyata anak-anak. Bisa juga kalau pelajaran pendidikan Pancasila apa? Aturan kehidupan di sekolah, mereka tahu, mereka dapat menerapkannya. Itu namanya bermakna. Kemudian yang terakhir adalah menggembirakan. Bagaimana pembelajaran itu dari awal proses sampai akhirnya itu memberi kesan yang menggembirakan bagi anak-anak. Ialah bisa dengan apa? Di prosesnya kita beri apa? Bukan cuma ice breaking. Tadi ada juga Pak Is bahas tentang coding, kecerdasan artifisial. Bisa dengan games, pakai quizzes, bisa apa lagi? Bermain peran, presentasi buat apa yang sehingga anak-anak selama proses pembelajaran itu tidak ngantuk, tidak lesu, anak-anak semuanya aktif bergembira pada pelajaran. Dan kemudian juga hasilnya yang menggembirakan anak-anak. Jadi pas asesmen somatiknya pada akhir mereka mendapatkan hasil pembelajaran yang bagus sehingga berkesan bagi anak-anak sehingga menggembirakan anak-anak. Kemudian sekarang 3 pengalaman mendalam. Ada yang pertama memahami. Memahami ini ya kita bisa menayangkan video supaya anak-anak paham materinya dulu. Kemudian bisa dengan memberi tanya jawab atau bisa juga dibantu oleh buku teks yang ada pada buku. Setelah anak memahami, baru kemudian anak bisa mengaplikasi. Aplikasinya seperti apa? Yang tadi berhubungan dengan yang tadi bermakna tadi, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang kontekstual, diaplikasikan. Misalnya apa yang mengaplikasi? Misalnya bermain peran. Kita bisa menggunakan pembelajaran dengan bermain peran untuk aplikasi, atau kita kasih proyek membuat apa yang anak-anak tuh bisa benar-benar mengaplikasikan pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah merefleksi. Pasti pernah dilakukan kalau di akhir pasti kita selalu merefleksi. Kita menyimpulkan pembelajaran hari itu. Jadi anak-anak hari ini kita sudah belajar apa saja,
apa yang sudah kalian pahami, apa yang belum kalian pahami, kemudian bagaimana perasaan selama pembelajaran, apa yang kalian sukai dan apa yang tidak kalian sukai. Jadi namanya merefleksi. Kemudian 4 kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah praktik pedagogis. Ini adalah pada pelaksanaan pembelajaran kita, ini adalah strategi mengajar kita. Kita mau pakai apa? Bisa diskusi, tanya jawab, apalagi presentasi, bisa dengan pendekatan pembelajaran berbasis inquiry, project atau berbasis masalah. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan kemitraan belajar dulu. Nah ini tadi hubungan tadi bahas tentang inquiry kolaboratif. Kita bisa bermitra, boleh dengan teman satu sekolah. Misalnya kalau kami guru kelas 6 bermitra dengan antar guru kelas 6 menyusun pembelajarannya, Pak ya. Pernah kita lakukan, Pak? Nah, jadi kita pelajaran ini kita mau pembelajaran seperti apa? Namanya bermitra. Atau guru agama, antar guru agama, pembelajaran ini kita mau bikin apa, proyek apa, bisa bermitra. Atau kalau ingin bermitra dengan guru sekolah lain juga boleh, tidak apa-apa. Bisa juga dengan misalnya yang kemitraan tadi. Kemudian yang lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini bisa dengan kalau di luar kelas kita memanfaatkan ruang fisiknya dalam kelas. Kalau di luar kita juga berarti kita bakal di luar kelas. Misalnya tadi yang mengamati tumbuhan atau ingin mengajak anak-anak ke perpustakaan juga boleh. Berarti kita lingkungan belajar kita di perpustakaan daerah atau boleh juga yang lain, bisa ruang virtual juga boleh pas kita lagi pembelajaran dari bisa pakai Zoom atau apa. Kemudian pemanfaatan digital. Ya di daerah yang serba digital sekarang ini kita juga bisa memanfaatkan digitalnya untuk pada proses pembelajaran. Bisa tadi dengan video YouTube, mengamati video yang ada di YouTube. Bisa juga pada prosesnya pakai quizzes misalnya. Bisa juga dengan pakai spinner atau apa. Nah ini sekarang untuk penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam. Kalau dulu namanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, sekarang namanya perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi RPP yang akan kita buat Bapak Ibu harus ada 4 komponen ini. Yang pertama adalah identifikasi. Jadi kita mengidentifikasi kesiapan murid. Dengan cara apa? Di awal kita mengadakan asesmen formatif dengan apa? Ada angket gaya belajar anak. Ada juga tes awal kemarin. Ada misalnya ngetes perkalian mereka, apakah mereka sudah bisa perkalian. Kemudian dihubungkan bisa juga dengan memahami karakteristik materi pelajaran, dikaitkan dengan kepada pembelajaran sebelumnya. Jadi mereka sudah punya pengetahuan pembelajaran sebelumnya yang bisa kita kaitkan dengan pembelajaran hari itu. Kemudian identifikasi, kita harus tentukan dimensi profil lulusan. Jadi dari 8 itu dimensi yang mana yang akan kita masukkan pada perencanaan pembelajaran kita. Tidak perlu ke-8-nya, boleh 3, boleh 4 atau berapa saja yang memang sesuai. Kemudian yang kedua, ada desain pembelajarannya. Ini pertama menentukan tujuan pembelajarannya. Kemudian menentukan kerangkanya, tadi praktek pedagogis. Kita pakai metode apa pembelajaran hari itu. Kemudian bagai kemitraan pembelajaran, kita bermitra dengan siapa, lingkungan pembelajaran kita di mana, kemudian pemanfaatan digital apa yang kita gunakan pada pembelajaran hari itu. Kemudian yang ketiga, pengalaman pembelajarannya. Jangan lupa ketiga tadi yang prinsip tadi ada apa saja prinsip pembelajaran mendalam: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiga itu harus ada. Dan pengalaman pelajaran tadi apa? Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi juga. Ketiga itu juga harus ada dalam proses pembelajaran kita. Nanti kita masukkan pada RPP-nya. Kemudian yang keempat ada asesmen. Asesmen ada 2. Ada asesmen formatif yang pada awal semua proses.
Kalau asesmen awal kita bisa tanya jawab tadi kan. Kemudian kalau prosesnya bisa dengan proyek, bisa membuat apa, buat karya atau bisa menyelesaikan masalah apa. Kemudian pada akhirnya kita pakai asesmen somatiknya bisa berupa soal atau memanfaatkan dengan game quiz juga boleh, atau juga apa terserah Bapak Ibu pada akhir pembelajarannya untuk menilai pembelajaran anak-anak hari itu apakah sudah berhasil atau belum. Kita langsung lihat sampai RPP-nya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pasti ini yang lebih penting yang akan kita buat atau kita laksanakan. Nah, ini perencanaan pembelajaran menjadi reporter cilik hasil analisis teks eksplanasi sederhana tentang perubahan iklim dengan efektif dan santun pada mata pelajaran bahasa Indonesia fase C kelas 6. Alokasi waktu dia pakai langsung 5 kali pertemuan. Jadi yang pertama tadi identifikasi muridnya. Murid memiliki pengetahuan berbagai tipe teks eksplanasi sederhana, teks non fiksi. Kemudian murid memiliki pengetahuan dasar yang bervariasi mengenai isu-isu lingkungan. Kemudian perlu memiliki kesadaran perannya terhadap mencegah perubahan iklim, menunjukkan minat tinggi dalam kegiatan proyek. Jadi kita mengidentifikasi kesiapan muridnya dulu, baru menentukan profil lulusannya. Di sana dia kolaborasi, penalaran kritis, kreativitas, dan komunikasi. Baru yang keduanya desainnya, tujuan pembelajarannya, menganalisa informasi dalam teks eksplorasi sederhana. Dan sebenarnya yang kedua dia pakai tujuannya mempresentasikan. Kemudian praktek pedagogisnya dia memakai pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada diskusi, sosiodrama, berkelompok, dan reportase. Mitra pembelajarannya masyarakat sekitar sekolah, komunitas peduli lingkungan, dan dinas lingkungan hidup. Lingkungan pembelajarannya memanfaatkan sekolah sebagai ruang fisik. Kemudian juga ada penggunaan platform media sosial untuk menyajikan reportase hasil pembelajaran dan melatih literasi digital. Kemudian budaya belajar dikembangkan mendorong partisipasi aktif serta menumbuhkan rasa ingin tahu melalui diskusi, kerja tim, dan kolaborasi inquiry. Pemanfaatan digitalnya dia dipakai aplikasi edukasi pakai Canva atau Office yang lain. Pelaksanaannya dia pertemuan daring, video, perpustakaan daring. Asesmennya dia memanfaatkan media sosial. Nanti dia bikin video reportase, diposting di media sosial. Langkah pembelajarannya. Pada pertemuan, setiap pertemuan tidak mesti tadi ada ketiga-tiganya. Jadi kalau pertemuan pertama itu mungkin dia memahami dulu, boleh. Tapi yang lebih bagusnya kalau satu hari itu langsung ke tiga-tiganya. Ini dia pertemuan pertama masih memahami, dia belum mengaplikasi, belum bikin video. Jadi anak-anaknya pertama murid dan pendidik membuka pembelajaran sesuai dengan kesepakatan dan mengawali dengan pembiasaan yang dapat menumbuhkan karakter, berdoa sebelum kegiatan, saling menyapa, presensi, dan lain-lain. Kemudian murid terlibat dalam kegiatan apersepsi dan motivasi dalam mengaitkan tujuan pembelajaran. Kemudian apersepsi pertanyaan pemantiknya ada di sana. Kemudian anak-anak mengamati video. Lalu kemudian mereka berdiskusi tentang konsep informasi dan gagasan pada teks. Kemudian murid menyimpulkan gagasan dan informasi yang dapat dari teks. Pertemuan kedua dia masih memahami, pengalaman belajarnya bermakna dan berkesadaran. Pertemuan ketiga baru dia mengaplikasi. Ya, dia memilih tayangan teks eksplanasi sederhana tentang perubahan iklim. Kemudian anak-anak berdiskusi menemukan gagasan dan informasi dari teks. Kemudian murid mendeskripsikan gagasannya. Kemudian anak-anak mempresentasikan gagasan dan informasi dari poster. Kemudian baru murid saling memberikan umpan balik terhadap hasil penyampaian. Pertemuan keempat juga dia masih mengaplikasi, membuat sketsa, berlatih, menyiapkan untuk presentasi di reporter cilik.
Kelima, dia merefleksikan pembelajarannya, misalnya pengalaman pembelajarannya menggembirakan, bermakna, dan berkesadaran. Jadi murid bermain peran, menggembirakan kan, bermakna juga. Kemudian setelah bermain peran jadi reporter, murid saling memberikan umpan balik, merefleksi. Kemudian murid menyampaikan perasaannya terhadap pembelajaran. Kemudian ditutup dengan doa dan salam. Asesmennya kita asesmen gunakan. Nah, asesmen awal dia tanya jawab singkat tentang pemahaman awal terkait teks eksplanasi. Kemudian pada proses pembelajarannya dia menganalisis informasi dan gagasan dalam teks. Kemudian asesmen somatik pada akhirnya dia presentasinya yang dinilai. Jadi tidak mesti asesmen somatik akhir itu berupa soal, juga bisa berupa presentasi. Itu yang dinilai. Inilah poin-poin yang harus ada pada perencanaan pembelajaran kita dan pelaksanaan pembelajaran mendalam kita yang akan kita laksanakan di kelas. Jadi poin pentingnya kita lihat 8, 3, 3, 4. 8 tadi apa Bapak Ibu? 8 dimensi, profil, lulusan. Ada apa tadi Pak Darwis? Yang pertama, keluarga negaraan, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Apa lagi tadi? Kolaborasi, kemandirian, kreativitasnya. Kemudian 3 tadi apa? 3 prinsip pembelajaran mendalam. Apa 3 prinsipnya? 3 prinsip: berkesadaran, bermakna, menggembirakan. 3 yang kedua, 3 pengalaman belajar. 1 tadi apa? Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Terakhir 4 kerangka pembelajaran. Ada praktik pedagogis, kemitraan belajar, lingkungan belajar. Kemudian terakhir tadi apa? Pemanfaatan digital. Sekian yang bisa saya sampaikan. Biar kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.